Hubungan sama Tuhan membuat kita semakin diberdaya, semakin mengenal Tuhan, semakin sehat, semakin dewasa, semakin berbuah. Yang ketiga, mengapa kita perlu membangun hubungan intim dengan Tuhan? Agar kita semakin berkembang. Hubungan sama Tuhan membuat kita semakin diberdaya, semakin mengenal Tuhan, semakin sehat, semakin dewasa, semakin berbuah. Yohanes pasal 15 ayat 5, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Wow, kata tinggal di dalam Tuhan artinya bersatu dengan Tuhan, hidup di dalam Tuhan, melekat atau nempel dengan Tuhan. Maka ia akan berbuah banyak, berkembang secara luar biasa. Yesus mengajarkan sebuah analogi bahwa dialah pokoknya dan kita rantingnya. Memang yang didekati makhluk hidup seperti burung, manusia adalah ranting, dan ranting berkarisma. Tetapi seandainya ranting tersebut merasa bahwa dia tidak butuh pokok, dia memisahkan diri dengan pokok, maka ranting tersebut yang tadinya berbunga, berbuah dan beral, dia akan mulai kering, layu, tidak lagi produktif, dan jadi mati. Sebaliknya, sekalipun ranting itu gundul, tidak ada buah, daun, atau bunga sama sekali, tapi begitu dia dicangkokkan pada pokoknya, maka ranting itu akan segera berdaun, berbunga, dan berbuah. Sama hal dengan hidup ini. Anda boleh fasih bicara, punya pendidikan tinggi, punya latar belakang berada, tapi begitu Anda tidak dekat sama Tuhan, maka Anda mulai kehilangan ketajaman, Anda mulai kehilangan produktivitas, Anda mulai nggak lagi berkembang seperti yang lalu waktu Anda dekat sama Tuhan. Anda sudah tidak punya kesegaran, Anda mulai cepat burn out, sumbu pendek, gampang emosional. Sebaliknya, ketika mungkin Anda tidak fasih bicara, tidak punya pendidikan tinggi, lahir dari keluarga yang tidak mampu, tapi kalau Anda melekat sama Tuhan, maka Anda pasti berkembang dan semakin kreatif. Yang nothing jadi something, yang zero jadi hero, yang minus jadi surplus. Jadi nggak usah pusing, kita nggak sepintar dengan yang lain, kita nggak fasih bicara, kita mungkin nggak punya pengalaman yang hebat, kita mungkin punya latar belakang dari keluarga sederhana. Selama kita melekat sama Tuhan, wow, kita lihat Yusuf, kita lihat Daud, kita lihat Daniel, kita lihat Petrus, kita lihat orang yang jahat sekalipun seperti Saulus. Begitu mereka melekat sama Tuhan, jadi orang-orang produktif, menjadi orang-orang yang berubah karakter, moral, dan bahkan masa depan mereka. Pandemik boleh menghajar income saya dan istri saya sehingga kami kehilangan pekerjaan karena kami seorang pembicara. Tapi pandemik tidak akan pernah bisa menghajar kedekatan kami sama Tuhan. Justru pandemik kita punya banyak waktu sama Tuhan, membuat kami bisa menciptakan lompatan lebih tinggi dengan membuat ibadah online, komunitas lewat online, dan kemudian kita bisa melayani secara online, secara pribadi lepas pribadi. Maka kami bisa melihat pelayanan kami lebih sibuk, lebih produktif, lebih maksimal ketika kami ada dalam masa pandemik daripada sebelum pandemik. Semua itu nggak bisa terjadi kalau kami tidak mengambil waktu sama Tuhan untuk mendengarkan suaranya, apa yang dia mau lakukan lewat masa pandemik ini. Tapi buat teman-teman saya yang tidak bertanya, terlambat melakukan sebuah perubahan, maka akhirnya dia ketinggalan. Dia mulai coba melakukan hal yang sama seperti kami lakukan. Sudah terlambat karena sudah banyak orang yang melakukan hal yang sama. Sudah banyak artinya saingannya, sudah banyak pilihannya, sehingga akhirnya dia mengalami kelambatan dalam pertumbuhan. Orang boleh menghalangi, menekan, menjelekkan saya dan istri, tetapi mereka tidak bisa merusak hubungan kami sama Tuhan. Justru semakin diomongin, kami semakin dekat sama Tuhan, cari Tuhan, minta pembelaan Tuhan, Tuhan makin promosikan. Semakin dijelek-jelekin, kami semakin mendekat sama Tuhan, dan Tuhan buat kami semakin berkembang. Semakin kami dihalangi, dijegal, ditutup pintu, semakin Tuhan membuat kami maju. Sebab firman Tuhan berkata, kalau Tuhan sudah mengangkat, tidak ada seorang pun dapat merendahkan. Jika Tuhan sudah buka pintu, tidak seorang pun dapat menutupnya. Hal ini terjadi pula kepada Yusuf dan Daud yang dijelek-jelekin, dihalang-halangi oleh keluarganya, tapi akhirnya mereka tumbuh melebihi kakak-kakaknya dan keluarganya, dan bahkan memberkati mereka semua. Hal yang sama ketika Anda dihalangi, jangan sakit hati, jangan cari cara untuk melawannya atau menyerang kembali, tapi ambillah waktu yang ada untuk bangun hubungan sama Tuhan, mencari hikmat. Karena kita punya waktu terbatas, harta terbatas, bahkan tenaga terbatas, pakaian terbatas ini
untuk melakukan hal-hal yang lebih produktif. Bukan menjelekkan orang, ngomongin orang, bikin jadi ricu